Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naftati darsanal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah, semoga teman solih-solihah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah menjaga pola hidup bersih dan sehat ya. Oke, solih-solihah, alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran tematik hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar tematik 2F pada subtema 2, yaitu merawat hewan di sekitarku. Pada hari ini kita akan belajar yang pertama, aturan di perpustakaan sekolah dan aturan terkait tugas sekolah. Yang kedua, huruf kapital. Dan yang ketiga, mengukur berat benda. Nah, yang pertama, aturan di perpustakaan sekolah dan aturan terkait tugas sekolah. Oke, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu perpustakaan sekolah? Nah, jadi perpustakaan sekolah itu adalah sebuah ruangan atau gedung yang dipakai untuk menyimpan buku-buku pelajaran atau bacaan untuk kepentingan pendidikan atau pengajaran. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi, itu adalah pengertian dari perpustakaan sekolah. Di perpustakaan sekolah, teman-teman bisa membaca berbagai macam-macam buku pelajaran atau buku-buku bacaan. Teman-teman juga bisa membaca buku yang teman-teman suka, seperti buku tentang hewan atau tentang tumbuhan ya teman-teman. Nah, dan teman-teman juga bisa meminjamnya jika teman-teman ingin membacanya di rumah. Namun ingat, bukunya harus dijaga dengan baik dan tentunya dikembalikan tepat waktu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Saat istirahat, Ayu pergi ke perpustakaan sekolah. Ayu ingin mengetahui lebih banyak tentang hewan liar. Ayu mematuhi tata tertib saat di perpustakaan. Sampai di perpustakaan, Ayu mencari buku tentang hewan liar. Ayu menemukan buku tentang hewan liar di rak buku. Kemudian Ayu membaca buku tersebut. Ayu membaca buku dengan tekun. Selesai membaca, Ayu merapikan buku, kursi, dan meja. Oke, sekarang teman-teman, apa yang dilakukan Ayu setelah membaca di perpustakaan? Ya, selesai membaca, Ayu merapikan buku, kursi, dan meja. Nah, solih-solihah, yang dilakukan oleh Ayu merupakan sikap dari mematuhi aturan atau tata tertib saat berada di perpustakaan. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi di perpustakaan juga mempunyai aturan atau tata tertib. Nah, seperti contoh Ayu tadi, selesai membaca, Ayu merapikan bukunya kembali, kemudian merapikan meja ya agar tidak berantakan. Oke, sekarang silahkan solih-solihah buka buku tematiknya di halaman 77. Berilah tanda centang pada tata tertib saat berada di perpustakaan. Yang pertama,
Dilarang gaduh di dalam perpustakaan. Betul atau salah, teman-teman? Iya, betul sekali. Di dalam perpustakaan kita dilarang gaduh atau membuat keributan ya, teman-teman. Nah, jadi kita beri tanda centang. Oke, yang kedua, boleh membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan. Betul atau salah, teman-teman? Iya, salah ya teman-teman, tidak boleh kita membawa makanan ataupun minuman ke dalam perpustakaan. Jadi kita tidak beri tanda centang. Oke, yang ketiga, membawa buku ke luar ruang perpustakaan. Betul atau salah, teman-teman? Iya, salah ya teman-teman, tidak boleh. Saat kita membaca buku di perpustakaan, kita tidak boleh membawa buku ke luar ruang perpustakaan. Jadi, tidak kita beri tanda centang juga ya teman-teman. Kemudian yang keempat, bermain-main di dalam perpustakaan. Betul atau salah, teman-teman? Iya, tidak boleh ya teman-teman, sama seperti yang nomor 1, dilarang ribut dan dilarang bermain-main di dalam perpustakaan karena akan bisa mengganggu teman-teman yang lainnya saat membaca. Jadi kita dilarang untuk bermain-main di dalam perpustakaan. Oke, next yang kelima, menjaga kebersihan di dalam perpustakaan. Iya, ini kita beri tanda centang ya teman-teman. Yang keenam, membaca buku dengan suara keras. Nah, ini juga tidak boleh ya teman-teman, kita membaca buku dengan suara keras karena akan mengganggu teman-teman yang lainnya saat membaca ya. Oke, yang ketujuh, jadi tidak kita beri tanda centang ya teman-teman. Oke, baik, yang ketujuh, mengembalikan buku tepat waktu. Nah, ini kita beri tanda centang. Oke, yang kedelapan, mencoret-coret buku yang dipinjam. Oke teman-teman, boleh tidak kita mencoret-coret buku perpustakaan yang kita pinjam? Iya, tidak boleh ya teman-teman. Jika kita meminjam buku, maka kita harus menjaganya dengan baik. Tidak boleh kita coret-coret, jangan juga dilipat-lipat bukunya ya. Kita harus menjaga buku tersebut dengan baik. Oke, tidak kita beri tanda centang ya teman-teman. Yang kesembilan, merawat buku yang dipinjam. Nah, ini tentunya ya teman-teman, kita harus merawat buku yang kita pinjam di perpustakaan. Jadi, kita kasih tanda centang. Oke, yang nomor 10, merapikan meja dan kursi setelah digunakan. Iya, betul ya teman-teman, kita kasih tanda centang. Nah, itu tadi merupakan beberapa tata tertib saat berada di perpustakaan ya teman-teman. Oke, next, sekarang teman-teman buka bukunya di halaman 81. Nah, jika tadi tata tertib saat berada di perpustakaan, sekarang kita akan membahas tentang tata tertib saat belajar di dalam kelas. Oke, yang pertama, silakan teman-teman beri tanda centang pada tata tertib yang betul saat belajar di dalam kelas. Mengerjakan tugas yang guru berikan, betul atau salah teman-teman? Iya, betul ya teman-teman. Saat guru memberikan tugas, maka teman-teman mengerjakannya dengan baik ya. Itu merupakan amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh teman-teman. Jadi kita beri tanda centang. Oke, yang kedua, malas mengerjakan tugas yang guru berikan. Iya, ini salah ya teman-teman. Kita tidak boleh bermalas-malasan saat diberi tugas.
Ya, kita harus menjadi anak yang rajin, anak yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Ya, tidak kita beri tanda centang ya, teman-teman. Oke, yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya, kita beri tanda centang. Yang keempat, tidak mengumpulkan tugas. Iya, ini salah ya, teman-teman. Tidak mengumpulkan tugas bukan merupakan sikap dari siswa atau murid yang teladan ya, teman-teman. Jika ada tugas, maka kita harus mengumpulkannya. Oke, nah jadi tidak kita beri tanda centang ya, teman-teman. Oke, yang kelima, mengerjakan tugas dengan tenang. Iya, saat mengerjakan tugas jangan terburu-buru ya, agar hasilnya maksimal dan baik ya, teman-teman. Oke, yang keenam, mengerjakan tugas sendiri dan tidak mencontek teman. Iya, betul. Yang ketujuh, jika ada tugas kelompok, ikut berdiskusi dengan teman sekelompok. Betul atau salah, teman-teman? Iya, betul sekali. Jika kita ada tugas kelompok, maka kita ikut berdiskusi, mengerjakan tugasnya dengan teman kelompok kita. Jangan malah kita bermain-main saat mengerjakan tugas kelompok ya. Kita harus saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Oke, kita kasih tanda centang. Yang kedelapan, menyuruh teman untuk mengerjakan tugasnya. Betul atau salah? Iya, salah ya, teman-teman. Jadi tidak kita beri tanda centang. Sebagai umat Islam yang beriman, mentaati peraturan dalam tujuan yang baik, hukumnya wajib. Bukan hanya wajib mentaati peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga taat mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau ulama. Nah, jika kita di sekolah, maka kita wajib mentaati peraturan yang ada di sekolah. Peraturan yang ada di sekolah dibuat demi kepentingan bersama ya, teman-teman, untuk kebaikan bersama, agar sistem pembelajaran di sekolah lancar, tertib, dan aman. Jadi kita wajib mentaati peraturan yang ada di sekolah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, soleh-solehah, sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu huruf kapital. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin, huruf kapital digunakan di awal kalimat untuk nama tempat, nama orang, nama hari, dan bulan. Oke, di sini sudah ada teks yang nantinya kita akan menemukan beberapa kata yang menggunakan huruf kapital. Mari kita baca teksnya ya. Hari Jumat, murid-murid kelas 2 mendapat tugas pelajaran ilmu pengetahuan alam. Murid-murid harus mengamati hewan liar yang ada di sekitar SD Kesatuan. Ayu mengajak Wira dan Bion untuk mengamati hewan yang bersarang di pohon besar dekat lapangan sekolah. Oke, yang pertama kita akan mencari huruf kapital yang terdapat di nama hari. Nah, teman-teman perhatikan di baris pertama terdapat kata Jumat ya. Nah, teman-teman perhatikan
J-nya itu huruf kapital atau huruf besar. Jadi kita tulis ya nama hari yaitu hari Jumat yang menggunakan huruf kapital. Oke, yang kedua nama tempat. Di baris ketiga terdapat SD Kesatuan. Nah, teman-teman perhatikan K-nya itu huruf kapital ya, teman-teman. Jadi kita tulis ya nama tempat SD Kesatuan yang menggunakan huruf kapital. Nah, yang ketiga nama orang. Di baris keempat ada Ayu, Wira, dan Bion yang sama-sama menggunakan huruf kapital. Ayu, A-nya huruf besar, Wira, W-nya juga huruf besar atau huruf kapital, dan Bion, B-nya huruf kapital. Oke, baik soli-solihah. Kemudian yang ketiga kita akan belajar mengukur atau menafsirkan berat benda. Oke, soli-solihah, siapa yang masih ingat tangga satuan berat? Ya, hari ini kita akan mengulang kembali tangga satuan berat. Ya, di mana ada kilogram, hektogram atau ons, ada dekagram, ada gram, desigram, sentigram, dan miligram. Di mana setiap turun satu tingkat tangga maka dikalikan dengan 10. Kemudian sebaliknya, setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Oke. Nah, jadi teman-teman, dari satuan berat ini yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, satuan beratnya yaitu kilogram, ons, dan gram ya. Nah, di mana 1 kilogram sama dengan 10 ons. Dari mana dapatnya 10 ons, Ustazah? Oke, jadi karena 1 kilogram ke ons turun 1 tangga. Jadi, jika turun 1 tangga, kita kalikan 10. 1 kilogram dikali 10 sama dengan 10 ons. Jadi ya, soli-solihah, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Kemudian begitu juga dengan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Karena dari kilogram ke gram turunnya sebanyak 3 tangga. Jadi nolnya kita tambahkan 3. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, sekarang coba soli-solihah perhatikan. Posisi kilogram berada di atas gram. Jadi, karena kilogram berada di atas gram, maka kilogram lebih besar dari gram. Oke, paham soli-solihah? Nah, tadi sudah kita ketahui kalau kilogram itu lebih besar dari gram. Oke, sekarang ada sebuah telur yang beratnya 100 kg. Ya, kira-kira beratnya 100 kg ya, soli-solihah. Kemudian ada sekantong plastik telur. Ya, beratnya kira-kira 1 kg. Nah, jadi manakah yang lebih berat? Ya, pastinya yang lebih berat adalah telur yang ada di kantong plastik ya, karena lebih banyak. Oke, jadi 1 kantong plastik telur dengan berat 1 kg lebih besar dari 1 buah telur dengan berat 1 gram. Contoh kedua, sebuah pisang dengan berat kira-kira 200 gram dengan 1 sisir pisang dengan berat 2 kg. Nah, manakah yang lebih besar atau manakah yang lebih berat?
antara satu buah pisang dan satu sisir pisang. Oke, iya, jadi pastinya yang lebih berat atau lebih besar yaitu satu sisir pisang. Ya, satu sisir pisang dengan berat 2 kg lebih besar atau lebih berat dari satu buah pisang dengan berat 200 gram. Oke, itu tadi ya teman-teman. Satu buah pisang tidak mungkin ya beratnya sampai 1 atau 2 kilo karena hanya sebuah pisang. Dan pastinya jika satu buah pisang pastinya lebih ringan dibandingkan dengan satu sisir pisang ya teman-teman. Jadi satu buah pisang itu tidak mungkin beratnya mencapai 1 atau 2 kilo. Ya, jadi kira-kira beratnya hanya mencapai 100 sampai 200 gram. Oke, gimana soli-solihah? Sudah paham? Oke, baik, kita lanjut ya soli-solihah. Nah, ada beberapa tomat dan satu buah tomat. Manakah yang lebih besar atau lebih berat? Beberapa tomat dan satu buah tomat. Iya betul, pastinya yang lebih besar atau lebih berat adalah yang beberapa tomat ya teman-teman. Lalu kira-kira berapa berat satu buah tomat? Ya, berat satu buah tomat kira-kira 100 gram. Ya, tidak mungkin hanya satu buah tomat mencapai 1 kg ya teman-teman. Oke, jadi untuk beberapa tomat beratnya kira-kira 1 kg. Nah, kira-kira seperti itu ya soli-solihah. Baik soli-solihah, silahkan buka buku tematiknya halaman 83. Berilah tanda centang pada perkiraan berat yang tepat pada benda-benda berikut ini. Oke, jadi teman-teman memperkirakan kira-kira berapa berat sebuah benda berikut ya. Berat benda yang mendekati pada benda-benda berikut. Oke, sekarang sebuah labu. Sebuah labu yang kecil ya, teman-teman, kira-kira beratnya 700 gram. Ya, teman-teman, kalau 7 kg itu terlalu berat ya, teman-teman. Mungkin untuk ukuran yang besar seperti labu yang pada Halloween ya, yang digunakan pada saat Halloween. Nah, kalau contoh berikut merupakan labu yang ukurannya kecil. Jadi kira-kira beratnya 700 gram. Kemudian sekantung telur ya. Sekantung telur beratnya kira-kira 1 kg ya teman-teman, karena satu kantung telur terdiri dari beberapa telur dan pastinya jika teman-teman bayangkan itu lebih berat ya teman-teman daripada satu buah telur. Jadi sekantung telur beratnya kira-kira kalau ditimbang adalah 1 kg. Kemudian sebuah tomat ya, sebuah tomat, hanya satu buah tomat beratnya kira-kira 100 gram. Oke, ringan sekali ya teman-teman karena hanya sebuah tomat. Oke, kemudian sekarung makanan kelinci ya teman-teman, bayangkan satu karung makanan kelinci ya, pastinya itu berat sekali ya teman-teman. Jadi tidak mungkin di bawah 1 gram ya teman-teman. Oke, untuk sekarung makanan kelinci beratnya adalah 3 kg ya. Kira-kira ini yang mendekati ya teman-teman. Kira-kira beratnya 3 kg. Kemudian sebuah pisang. Nah, karena hanya satu buah pisang pastinya lebih ringan ya teman-teman. Karena lebih ringan, jadi kira-kira beratnya adalah 200 gram. Kemudian seekor daging ayam. Nah, seekor daging ayam beratnya kira-kira mencapai 2 kg ya teman-teman, karena tidak mungkin 200 gram karena 200 gram itu terlalu ringan ya solihah. Jadi kira-kira berat seekor daging ayam adalah 2 kg. Oke teman-teman, bagaimana, sudah paham?
Ya, jika sudah paham, latihan teman-teman hari ini di halaman 84 nomor 1-5 dan halaman 86 nomor 2. Kemudian foto tugas kirim ke guru kelas ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tematik hari ini. Hanya nakhtatim darsanal yaum bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.